今後この町 Halo kawan, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana ente punya kabar Wan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Kali ini Mamat akan lanjut mengisahkan sebuah film berjudul Demon City yang rilis tahun 2025. Tapi sebelum itu, Ane mau nyapa kawanku yaitu Eka Damayanti 7171 yang sudah rela coret-coret di kolom komentar Bang Mamat nih Van. Halo Eka, gimana? Udah mobil belum? Oke lanjut, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan gerangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Cerita berawal dari seorang asasin elit bernama Sakata yang sedang mengasah golok andalannya di ruang rahasia miliknya. Karena Wan, pada malam itu juga Sakata mendapatkan job untuk membasmi Yakuza yang sudah menguasai kota Shinjo selama puluhan tahun. Dan ternyata pekerjaan ini adalah pekerjaan terakhir Sakata karena ia berniat untuk pensiun dari dunia hitam setelah misi terakhir itu selesai. Seperti biasa sebelum berangkat megawe, Sakata makan kudapan demenannya berupa bakpao kacang hijau sebagai mood boosternya Wan. Setelah jajan, Sakata pun langsung OTW ke sarang Yakuza targetnya. Sementara itu di sarang Yakuza, seorang anak buah bernama Taneko melaporkan kepada bos Yakuza yang bernama Gundul bahwa ada sekelompok mafia baru bernama Kimen Gumi telah mengambil alih bisnis mereka di pelabuhan. Mafia Kimen Gumi itu menyampaikan kalau mereka tidak akan patuh lagi terhadap Yakuza. Bahkan mereka berniat melawan balik para Yakuza bawahan Gundul. Mendengar pesan itu, Gundul pun hanya tersenyum karena sampai sekarang ini tidak ada yang mampu melawan kekuasaannya. Dan sebagai hukuman karena Taneko tak mampu menangani mafia Kimen Gumi, Gundul pun memberi hadiah kepada Taneko. Kemudian tiba-tiba ada suara gaduh di luar markas mereka, dan ternyata suara itu berasal dari Sakata yang datang untuk menghabisi mereka. Dengan berbekal senjata kesayangannya, Sakata pun berhasil menghabisi puluhan anggota Yakuza. Sakata juga berhasil menghilangkan sebelah tangan salah satu Yakuza yang bernama Yutsuru. Setelah mengalahkan semua anak buah Gundul, kini giliran Gundul yang menjadi mangsa Sakata. Ketika Sakata selesai menghabisi Gundul, rekan Sakata bernama Fujita datang membantu. Namun ia sedikit terlambat karena sebagian besar anggota Yakuza sudah dihabisi oleh Sakata. Setelah Sakata selesai, Fujita tanya kepada Sakata tentang keinginannya untuk berhenti menjadi seorang asasin. Namun Sakata tak menjelaskan apapun dan langsung pergi dari sana. Sakata kemudian pulang ke rumahnya di mana ia langsung disambut oleh istrinya dan putri tercintanya. Anaknya Sakata yang gemesin ini bernama Ryo. Ternyata Wan, keluarga kecil Sakata inilah yang menjadi alasan kenapa Sakata ingin pensiun dari pembunuh bayaran. Saat Sakata selesai mensucikan diri, tiba-tiba ia mendengar jeritan Ryo. Sakata pun berjalan pelan-pelan supaya jika ada penjahat, dia bisa mengatasinya. Dan benar saja, saat ia melihat ke arah ruang tamu, istri dan putrinya sudah disandera oleh mafia Kimen Gumi yang setiap anggotanya memakai topeng Oni berjumlah 5 orang. Dan terungkaplah bahwa mafia Kimen Gumi inilah yang mempekerjakan Sakata dan Fujita dalam membasmi para Yakuza. Namun mereka tak rela jika Sakata pensiun dini karena Sakata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghabisi musuh. Bahkan Sakata sering disebut sebagai iblisnya kota Shinjo, yaitu tempat Sakata tinggal.
Sakata lalu mencoba melawan para Kimengumi yang menangkap Ryo. Namun Sakata mengurungkan niatnya karena nyawa istrinya dalam bahaya. Sakata lalu memohon kepada pentolan Kimengumi agar melepaskan keluarganya. Namun karena Kimengumi memiliki aturan dan hukumnya sendiri, mereka pun menghabisi istri Sakata dan juga putrinya tepat di hadapan mata Sakata. Melihat itu, tentu saja Sakata sangat murka dan mengucapkan sumpah bahwa suatu saat nanti dia akan menuntut balas. Kemudian Sakata langsung dihabisi oleh Kimengumi. Setelah kejadian itu, muncullah berita yang sudah disetting oleh Kimengumi bahwa kematian istri Sakata dan Ryo anak Sakata disebabkan oleh Sakata sendiri sebelum akhirnya Sakata mengakhiri hidupnya. 12 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Sakata masih hidup. Namun ia lumpuh terkena stroke karena jaringan syarafnya rusak akibat ditembak di bagian kelapanya. Ia lalu dijemput oleh Fujita dan ajudannya yaitu Udin. Di sisi lain, di gedung wali kota Shinjo bernama Ryu Shinchan sedang menghadiri konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan dan media-media lokal dengan tema kemajuan kota Shinjo yang sangat pesat. Bagaimana enggak, Wan? Hanya dalam 12 tahun saja, kota Shinjo menjadi sangat maju dan sejahtera, melebihi kota-kota besar lainnya di negara Jepang. Dalam acara tersebut, Shinchan disanjung oleh banyak pihak. Mereka berpendapat bahwa semenjak Shinchan menjabat sebagai wali kota Shinjo, kota ini semakin tahun semakin maju. Namun meskipun begitu, ada pihak yang merasa aneh di kota Shinjo. Dan salah satu orang tersebut adalah seorang jurnalis bernama Kamiyama yang menanyakan tentang kasus misterius yang sering muncul. Kasus tersebut berupa hilangnya gadis-gadis remaja di setiap minggunya, meninggalnya para pejabat terdahulu, serta masih banyak yang lainnya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa kasus tersebut tidak pernah terungkap siapa pelakunya? Namun, bukannya memberi informasi yang lengkap, Shinchan malah mengelak dengan mengatakan kalau semuanya sudah diurus oleh pihak yang berwenang. Dan justru Shinchan malah memperingatkan Kamiyama bahwa kota Shinjo memiliki aturannya sendiri. Siapa yang melawan, maka ia akan dihukum. Di sisi lain, Fujita membawa Sakata ke sebuah apartemen. Fujita lalu menemui Udin dan memintanya untuk merawat Sakata. Dan pada suatu malam saat Udin baru saja mengajak Sakata kelinong-kelinong, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang Sakata. Ternyata orang itu adalah orang yang dulu tangannya pernah dipotong oleh Sakata. Tetapi niat hati ingin balas dendam, si Utsuru yang tangannya dipotong ini malah merasa kasihan dengan Sakata dan akhirnya pergi dari sana. Sementara itu Kamiyama sang jurnalis masih berusaha untuk mengungkap kasus misterius di kota Shinjo agar terkenal dan dapat banyak duit. Ia bahkan menyewa Taneko, mantan anggota Yakuza, untuk mencari informasi tentang Kimengumi yang diduga sebagai dalang semua itu. Setelah mendapatkan informasi dari Taneko, tiba-tiba salah satu anggota Kimengumi muncul. Dia kemudian mengejar Kamiyama lalu menyerangnya. Tak sampai di situ, Taneko yang hendak kabur juga dihentikan oleh anggota Kimengumi lainnya. Kimengumi yang lain lalu menggiring Taneko ke tubuh tak bernyawa Kamiyama dan memintanya agar mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Fujita yang sedang main tenis meja mendapatkan telepon dari Udin bahwa Sakata masuk rumah sakit setelah diserang oleh Utsuru. Sedangkan Sakata yang tengah dirawat dijaga oleh dua polisi. Dua polisi itu lalu dihampiri oleh atasan bernama Shinosuka yang memberi mereka uang untuk beli udut. Setelah mereka berdua pergi, Shinosuka masuk ke ruangan Sakata dirawat. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Shinosuka adalah salah satu anggota Kimengumi yang dulu ikut menghabisi keluarga Sakata.
Kedatangan Shinosuka ke sana tentu saja untuk menghabisi Sakata setelah mendapatkan informasi dan perintah dari sang master tentang Sakata yang masih hidup. Dengan perintah itu, ia lalu memasukkan racun ke infus Sakata. Namun saat Shinosuka akan mengambil gambar bukti kematian Sakata, Sakata secara ajaib bisa bangkit dari stroke-nya. Dengan penuh emosi, ia kemudian mencoba menyerang Shinosuka. Dan siapa sangka, kemauan Sakata untuk bergerak membuat saraf Sakata mulai sembuh perlahan-lahan. Di saat itu juga, dua anak buah Shinosuka datang lagi karena mendengar keributan. Untuk menutupi perkelahian tadi, Shinosuka pun berbohong kalau Sakata terjatuh dari tempat tidur. Ketika salah satu anak buahnya mulai curiga, dengan tangkas Shinosuka lebih dulu menghabisi polisi tersebut. Sedang satunya lagi, ternyata bagian dari Kimengumi. Di sini Shinosuka mengira kalau Sakata tidak akan mau melawan lagi. Namun siapa sangka, ternyata Sakata bisa bangkit kembali dan melawan mereka berdua. Bahkan Sakata berhasil membuat anak buah Shinosuka terjatuh dari lantai atas. Sakata lalu lanjut menghabisi Shinosuka dengan menggunakan selimut. Tak lama kemudian, datanglah Udin dan Fujita ke sana. Mereka berdua lalu dibuat terkejut saat melihat Sakata berjalan keluar dari rumah sakit. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, di saat itu juga Sakata melihat makanan pembangkit energinya, yaitu bakpao kacang hijau. Sakata pun memakannya sambil mengingat kejadian kelam yang menimpa keluarganya. Dengan dada yang bergemuruh itulah Sakata bertekad dan bisa sembuh total dari lumpuhnya. Sementara itu, anggota Kimengumi lain bernama Ikkaku punya pabrik pengolahan sampah. Akan tetapi, ternyata pabrik ini hanyalah sampul belaka, di mana sebenarnya pabrik ini memproduksi barang haram. Selagi mengawasi produksi benda itu, Ikkaku menelpon salah satu anggota Kimengumi bernama Mahoroba yang bertugas mengelola pelabuhan. Namun bukannya mengelola ikan hasil laut, Mahoroba malah mengelola gadis-gadis untuk dijadikan bahan pemuas nafsu lelaki tak beristri. Ikkaku pabrik plastik lalu memberitahu Mahoroba penguasa pelabuhan bahwa Sakata bangkit dari kubur. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka pun sepakat untuk menyuruh Fujita menghabisi Sakata. Fujita yang masih bersama Sakata lalu mendapatkan pesan dari Ikkaku pabrik plastik untuk menghabisi Sakata. Tentu saja sebagai rekan Sakata, Fujita menolak hal tersebut. Dan secara diam-diam, Fujita malah memiliki rencana untuk membantu Sakata membalaskan dendamnya. Fujita dan Udin kemudian pergi ke pabrik pengolahan sampah milik Ikkaku. Sesampainya di sana, Fujita menyerahkan Sakata yang sudah dibungkus kantong jenazah agar Ikkaku percaya bahwa Sakata sudah almarhum di tangannya. Setelah para anak buah Ikkaku membuang tubuh Sakata ke mesin penggilingan, barulah Fujita pergi dari pabrik. Namun sebelum Sakata melewati mesin penggilingan, ia keluar dari kantong kresek dan mulai melawan para anak buah Ikkaku. Kebangkitan Sakata pun diketahui oleh Ikkaku yang lalu menyuruh penjaga gerbang untuk menahan laju Fujita. Penjaga itu kemudian langsung menembak Udin dan Fujita. Namun saat penjaga itu akan memeriksa tubuh Fujita, Fujita bangkit dan langsung menembak penjaga tersebut. Sementara itu, Sakata masih melawan puluhan anak buah Ikkaku seorang diri dengan skill bertarungnya yang di luar nurul. Sakata akhirnya berhasil menghabisi sebagian besar anak buah Ikkaku. Setelah itu, Sakata mencari-cari Ikkaku yang ternyata Ikkaku sudah ada di luar pabrik. Dan Ikkaku langsung meledakkan pabriknya dengan tujuan untuk menghabisi Sakata. Awalnya Ikkaku mengira kalau Sakata sudah wafat oleh ledakan barusan. Namun Ikkaku terkejut karena ternyata Sakata masih hidup.
Saat Ikkaku akan menghabisi Sakata, tiba-tiba setelah itu, Fujita mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengaku bahwa dialah yang memberitahu kepensiunan Sakata kepada Kimengumi yang menyebabkan keluarga Sakata dihabisi. Mendengar itu, Sakata pun tak bisa ngomong dan hanya bisa diungkapkan dengan tindakan. Setelah selesai, Sakata lanjut menyiksa Ikkaku di dalam kapal. Di tengah siksaan, sang master yang ternyata adalah wali kota Shinchan menelepon Sakata melalui HP Ikkaku. Dalam obrolan mereka, Shinchan mengatakan bahwa dirinya menyesal karena telah membiarkan Sakata hidup. Namun meskipun begitu, Shinchan sama sekali tidak takut dengan Sakata yang telah menghabisi ratusan anak buahnya. Tak cuma itu, Shinchan juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa putri Sakata yaitu Ryo sebenarnya masih hidup. Dan sekarang ini Ryo ada di tangannya. Jika Sakata berbuat lebih jauh lagi, maka Shinchan akan menghabisi Ryo. Mendengar kabar tersebut, Sakata pun takut bercampur gembira. Di sisi lain, Ryo anak Sakata kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis SMA yang jelita. Namun ternyata Ryo telah diasuh sejak kecil oleh Mahoroba sepeninggal ibu Ryo, di mana sejak saat kejadian 12 tahun yang lalu, Mahoroba mengaku kepada Ryo bahwa dirinya adalah ayahanda Ryo. Mahoroba lalu mendapatkan telepon dari Shinchan yang mengatakan bahwa Sakata telah mengetahui kalau Ryo masih hidup. Maka dari itu, Shinchan meminta kepada Mahoroba agar siap siaga. Siapa tahu tiba-tiba Sakata datang ke apartemennya untuk mengambil kembali Ryo. Di tempat berbeda, Sakata pergi menemui mantan polisi yang dulu pernah menjadi informannya bernama Yoshifumi. Kedatangan Sakata ke tempat Yoshi tentunya untuk mencari informasi tentang Kimengumi. Dan karena dulu Yoshi pernah ditolong oleh Sakata, ia pun memberitahu banyak hal tentang Kimengumi, bahkan alamat-alamat para anggota Kimengumi yang lain. Yoshi juga menunjukkan sebuah video pembunuhan terhadap pemilik perusahaan security kota Shinjo 12 tahun yang lalu oleh Kimengumi, di mana setelah pemilik perusahaan itu dihabisi, perusahaannya diambil alih oleh Mahoroba. Kelima anggota Kimengumi yang jadi pentolan ini mengambil alih perusahaan-perusahaan besar, bahkan sampai masuk instansi kepolisian. Dengan cara itu, tidak ada lagi yang berani menentang Kimengumi. Mengetahui Mahoroba ada di kantor perusahaan security, Sakata pun langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya di tempat tersebut, Sakata mulai menghabisi beberapa anak buah Mahoroba. Sakata lalu masuk ke ruangan Ryo berada, namun Ryo bersembunyi dari Sakata. Sampai akhirnya Sakata melihat foto-foto Ryo bersama Mahoroba. Di waktu yang sama, Mahoroba datang ke sana. Tapi karena melihat ada Ryo, Mahoroba pun menyembunyikan pistolnya dan berpura-pura tidak kenal dengan Sakata. Sakata dan Mahoroba kemudian saling adu kekuatan. Di tengah pertarungan, Ryo tiba-tiba muncul memanah Sakata karena menganggap ayahnya yaitu Mahoroba dalam bahaya. Saat itulah Sakata melihat putrinya setelah sekian lama berpisah. Namun yang membuat sakit hati, Ryo malah memanggil Mahoroba sebagai ayahnya. Mahoroba lalu punya kesempatan mendorong Sakata keluar dari jendela. Untungnya Sakata masih mendapat keberuntungan lebih dan dia kemudian diselamatkan oleh Yoshi. Singkat cerita, saat Yoshi mengobati luka Sakata, ia mendapatkan telepon dari Shinchan yang memperingatkan Yoshi untuk tidak ikut campur urusannya dengan Sakata. Shinchan lalu berbicara kepada Sakata bahwa nyawa Ryo ada di tangannya dan kini Ryo sedang dibawa ke markas Kimengumi. Mendengar itu, Sakata pun langsung pergi untuk menyelamatkan Ryo. Tapi sebelum itu, Sakata kembali ke markas rahasianya untuk mengambil senjata kesayangannya, yaitu golok penjual daging. Setelah mengambil senjatanya, Sakata pun pergi ke markas Shinchan. Sesampainya di markas Kimengumi, Sakata langsung beraksi menghabisi anak-anak Kimengumi yang jumlahnya banyak. Meskipun belum sarapan Pak Pao, Sakata terlihat masih kuat dan berhasil menghabisi mereka dengan keahliannya.
Sakata lalu lanjut melumat habis anak buah Ki Mengumi yang menghalanginya naik tangga. Setelah menghabisi mereka semua, Sakata akhirnya bertemu dengan Mahoroba dan mereka pun langsung adu kekuatan batin. Di dalam pertarungan itu, Sakata teringat bahwa Mahoroba lah yang telah menghabisi istrinya. Sakata pun langsung saja mengambil tindakan dengan jurus penjual daging miliknya. Setelah selesai menghabisi Mahoroba, Sakata naik ke lantai atas untuk menemui Ryo. Sebelum Sakata mengatakan fakta yang sebenarnya, tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh anggota Ki Mengumi bertopeng jenggot panjang sampai membuatnya tak sadarkan diri. Sakata kemudian dibawa ke hadapan Shinchan. Di sana Shinchan bercerita sedikit tentang iblis yang akan muncul setiap 55 tahun sekali di kota Shinjo. Meskipun cerita ini dianggap sebagai mitos, tetapi Shinchan percaya kalau nantinya iblis itu akan muncul dan tugas Shinchan adalah untuk menghabisi iblis tersebut. Awalnya Shinchan mengira kalau Sakata adalah iblis itu. Namun setelah melihat Sakata berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, ia pun menganggap kalau Sakata hanyalah manusia biasa. Ketika Shinchan hendak menghabisi Ryo, tiba-tiba Yoshi datang sambil menembak ke segala arah. Ryo pun mengambil kesempatan ini untuk lari ke arah Yoshi, sedang Sakata bangkit kembali dan mulai melawan anggota Ki Mengumi bertopeng jenggot bernama Jin. Jin berkali-kali berhasil memukulkan tongkatnya ke tubuh Sakata. Meskipun dalam pertarungan itu Jin terlihat ahli dalam bertarung, tetapi Jin akhirnya berhasil dihabisi oleh Sakata. Melihat Jin dikalahkan, Shinchan teringat masa kecilnya di mana dirinya dan Jin ini adalah saudara kembar dan juga satu perguruan bela diri. Mereka juga berjanji akan saling mendukung satu sama lain. Pada suatu malam, Jin dan Shinchan mengetes kekuatannya dengan cara menghabisi gurunya sendiri. Setelah bernostalgia, Shinchan kemudian bangkit untuk bertarung melawan Sakata. Tapi karena Sakata sudah terluka parah dan capek, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Shinchan yang berhasil memotong satu lengannya. Meskipun begitu, Sakata sama sekali tidak menyerah. Ia tidak sudi jika anggota terakhir Ki Mengumi ini masih hidup. Maka dari itu, Sakata mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Shinchan. Dan dari situlah akhirnya Shinchan mulai sadar bahwa Sakata lah iblis legenda yang dimaksud. Setelah itu, Shinchan pun berhasil dikalahkan. Kemudian Ryo kembali untuk menyambut ayahnya yang asli karena dia sudah ingat. Di saat itu, Mahoroba yang ternyata masih hidup datang ke sana. Sebelum Mahoroba menghampiri Ryo, ia lebih dulu dihabisi oleh Sakata. Kini Sakata pun bersyukur alhamdulillah karena telah menghabisi semua anggota Ki Mengumi. Namun karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Sakata pun meninggal di pelukan Ryo. Saat petugas medis datang dan mengangkut tubuh Jin, ternyata Jin ini masih hidupan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jin yang masih hidup menggantikan posisi Shinchan sebagai wali kota Shinjo. Namun pada suatu hari, saat Jin sedang melakukan ritual sektenya, tiba-tiba saja the end. Akhir kata, Pak Camat jualan tomat, Maman mau sholat, dan sampai Jumat.